Bayangkan seseorang yang seharusnya berdiri di samping tempat tidur pasien untuk menjaga hidup mereka. Seseorang yang memakai seragam putih, seseorang yang dipanggil ketika tubuh manusia mulai melemah, seseorang yang dipercaya keluarga, dipercaya dokter, dipercaya rumah sakit, dan dipercaya oleh pasien yang bahkan tidak punya kekuatan untuk mempertanyakan apapun yang masuk ke dalam tubuh mereka. Sekarang, bayangkan orang itu justru menjadi alasan kenapa pasien-pasien itu tidak pernah pulang. Di sebuah rumah sakit di Jerman, pada awal tahun 2000, ada satu nama yang awalnya tidak terdengar seperti ancaman. Namanya Nils Hogel, seorang perawat. Di mata sebagian orang, dia terlihat seperti tenaga medis biasa. Ia bekerja di ruang intensif, berada di dekat pasien-pasien kritis, dan sering muncul di saat-saat genting. Bahkan, untuk beberapa waktu, Hogel dikenal sebagai sosok yang seolah punya keberanian dalam menghadapi situasi darurat. Tapi di balik citra itu, ada sesuatu yang sangat gelap. Karena setiap kali Nils Hogel bertugas, angka kematian dan kejadian henti jantung mendadak seperti ikut naik bersamanya. Pasien yang tadinya stabil, tiba-tiba memburuk. Monitor jantung berbunyi. Tim medis berlari, keluarga dipanggil. Dan di tengah kekacauan itu, Nils Hogel muncul. Bukan sebagai penyelamat yang kebetulan ada di sana, tapi sebagai orang yang diduga menciptakan keadaan darurat itu sendiri. Bertahun-tahun kemudian, pengadilan Jerman menyatakan Hogel bersalah atas pembunuhan 85 pasien. Ia dianggap sebagai salah satu pembunuh berantai paling mengerikan dalam sejarah Jerman modern. Korbannya adalah pasien rumah sakit. Usia mereka berkisar dari 34 sampai 96 tahun. Dan kejahatannya terjadi di dua klinik, Oldenburg dan Delmenhorst, antara tahun 2000 sampai ke 2005. Namun, yang membuat kasus ini terasa lebih mengerikan bukan hanya jumlah korbannya, melainkan pertanyaan yang tertinggal setelah semuanya terbongkar. Bagaimana mungkin seorang perawat bisa melakukan ini selama bertahun-tahun di tempat yang seharusnya paling aman bagi orang sakit? Sebelum namanya dikenal dunia sebagai pembunuh pasien, Nils Hogel bukanlah sosok yang datang dari cerita kriminal yang terlihat jelas sejak awal. Ia lahir di Wilhelmshaven, Jerman Barat pada tahun ke-1976. Dari luar, kehidupannya terlihat normal. Tidak ada tanda besar yang langsung membuat orang berpikir bahwa suatu hari ia akan menjadi salah satu pelaku pembunuhan berantai paling mengerikan di negaranya. Ia tumbuh dalam lingkungan yang cukup dekat dengan dunia medis. Ayahnya bekerja sebagai perawat. Neneknya juga memiliki latar belakang sebagai perawat. Jadi, pilihan Hogel untuk masuk ke dunia keperawatan bukan sesuatu yang terasa aneh. Seolah-olah jalannya memang sudah mengarah ke sana. Pada tahun 1997, Hogel menyelesaikan pendidikan keperawatannya di St. Willehad Hospital di Wilhelmshaven. Setelah itu, ia mulai bekerja sebagai perawat. Awalnya, semua tampak biasa saja. Ia adalah satu dari banyak tenaga medis yang masuk dan keluar ruangan, memeriksa pasien, membantu dokter, memberi obat, dan menjalankan rutinitas rumah sakit yang tidak pernah benar-benar berhenti. Namun, rumah sakit bukan tempat yang sederhana. Di sana, hidup dan mati sering berdiri sangat dekat. Satu keputusan bisa menyelamatkan nyawa. Satu kesalahan bisa mengakhiri semuanya. Dan di tempat seperti itu, kepercayaan adalah fondasi utama. Pasien percaya kepada dokter. Dokter percaya kepada perawat. Keluarga percaya kepada rumah sakit. Semua orang percaya bahwa setiap obat yang diberikan memiliki tujuan menyembuhkan, bukan mencelakakan. Nils Hogel memahami sistem itu. Ia tahu bagaimana suasana ruang intensif. Ia tahu kapan pasien lemah. Ia tahu kapan keluarga tidak melihat. Ia tahu kapan tenaga medis lain sedang sibuk. Dan perlahan, pengetahuan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Pada tahun 1999, Hogel mulai bekerja di Klinikum Oldenburg, sebuah rumah sakit di Lower Saxony, Jerman. Ia ditempatkan di unit perawatan intensif bedah jantung.
bagian yang menangani pasien-pasien dalam kondisi sangat serius. Di ruang seperti itu, suara mesin bukan hal asing. Monitor detak jantung terus berkedip. Selang infus menggantung di samping ranjang. Pasien datang dengan harapan untuk bertahan hidup. Keluarga menunggu kabar dari luar ruangan. Dan di antara semua itu, Hogel menjalani tugasnya sebagai perawat. Awalnya, tidak ada yang langsung menunjuk ke arahnya. Karena di ruang intensif, kematian memang bisa terjadi. Pasien bisa memburuk, jantung bisa berhenti, kondisi bisa berubah dalam hitungan menit. Namun lama-kelamaan, pola yang aneh mulai terlihat. Ada terlalu banyak kejadian darurat. Terlalu banyak pasien yang tiba-tiba harus diresusitasi. Terlalu banyak momen ketika alarm berbunyi dan staf medis harus berlari ke satu tempat tidur yang sama-sama tak siap mereka tinggalkan. Yang membuat semuanya semakin janggal adalah waktu kejadiannya. Banyak kejadian henti jantung dan kematian itu muncul saat Hogel sedang bertugas. Dalam laporan-laporan yang kemudian dibahas, pernah ada temuan bahwa insiden resusitasi dan kematian secara tidak biasa banyak terjadi ketika ia berada dalam shift. Bahkan, setelah sebuah pertemuan internal pada 2001 yang membahas lonjakan kejadian semacam itu, Hogel sempat mengambil cuti sakit. Dan angka kematian di bangsal tersebut turun drastis selama ia tidak bertugas. Namun pada saat itu, kecurigaan belum berubah menjadi tindakan tegas. Ini salah satu bagian paling kelam dari kasus ini, karena tanda-tanda sebenarnya sudah ada. Pola itu terlihat, angka itu berbicara. Tetapi di dunia nyata, terutama di dalam institusi besar seperti rumah sakit, kecurigaan seringkali tidak langsung berubah menjadi keberanian untuk bertindak. Apalagi jika yang dicurigai adalah rekan kerja sendiri. Seorang perawat, bagian dari sistem. Orang yang setiap hari terlihat membantu pasien. Namun, di balik kehidupan rumah sakit yang terlihat berjalan normal itu, sesuatu yang jauh lebih buruk sedang tumbuh. Dalam banyak kasus pembunuhan, motifnya kadang terlihat jelas. Uang, dendam, cemburu, warisan, hubungan gelap, atau konflik keluarga. Tapi kasus Niels Hogel berbeda. Karena berdasarkan proses hukum dan pengakuannya, motif Hogel bukan sekadar ingin membunuh demi membunuh. Ia disebut memberikan obat-obatan tertentu kepada pasien untuk membuat kondisi mereka kolaps. Lalu setelah itu, ia akan mencoba melakukan resusitasi. Dengan kata lain, ia menciptakan keadaan darurat agar bisa terlihat sebagai orang yang menyelamatkan. Pengadilan dan laporan media menyebut Hogel memakai obat-obatan kardiovaskular untuk memicu kondisi kritis, lalu berusaha melakukan tindakan penyelamatan agar tampil sebagai sosok heroik di depan rekan-rekannya. Dan disitulah horornya. Ini bukan pembunuh yang menyerang korban di tempat gelap. Ini bukan pelaku yang datang membawa pisau di lorong sepi. Ini adalah seorang perawat yang berdiri di samping pasien, memakai wewenang medisnya, lalu mengubah tubuh manusia menjadi panggung untuk egonya sendiri. Pasien-pasien itu bukan musuhnya, bukan orang yang pernah menyakitinya, bukan orang yang mengenalnya secara pribadi. Mereka hanya orang sakit. Sebagian sudah tua, sebagian sedang berjuang setelah operasi. Sebagian mungkin sedang menunggu untuk membaik, sebagian mungkin punya keluarga yang setiap hari berharap mendengar kabar baik. Namun, bagi Hogel, mereka menjadi kesempatan. Kesempatan untuk menciptakan krisis. Kesempatan untuk membuat semua orang panik. Kesempatan untuk masuk ke tengah ruangan dan menunjukkan bahwa ia bisa bertindak cepat. Jika pasien itu berhasil diselamatkan, Hogel bisa merasakan sensasi menjadi penyelamat. Tetapi jika pasien itu tidak berhasil diselamatkan, maka bagi keluarga itu adalah kehilangan yang tidak akan pernah selesai. Dan bagi rumah sakit, mungkin hanya satu lagi kematian yang dianggap sebagai risiko medis. Dari sinilah semuanya mulai berubah. Setelah masa kerjanya di Oldenburg, Hogel kemudian bekerja di rumah sakit lain, Klinikum Delmenhorst, sekitar tahun 2003 sampai ke 2005. Bagi siapapun yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, perpindahan itu tampak seperti perubahan karier biasa. Seorang perawat pindah tempat kerja, memulai lingkungan baru, bertemu rekan baru, menangani pasien baru. Namun bagi pasien-pasien di Delmenhorst,
Kedatangan Hogel menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak mereka sadari. Di rumah sakit itu, pola mengerikan kembali muncul. Pasien mengalami kondisi kritis secara tiba-tiba. Kasus resusitasi meningkat. Kematian terjadi. Dan lagi-lagi, nama Hogel berada di sekitar kejadian-kejadian itu. Dalam penyelidikan, polisi menemukan bahwa Hogel diduga menyalahgunakan obat-obatan yang bekerja langsung pada sistem vital tubuh manusia. Obat semacam ini bukan obat biasa. Ia bisa memengaruhi cara jantung berdetak, cara pembuluh darah merespons, dan bagaimana tekanan darah dijaga agar tubuh tetap hidup. Di tangan tenaga medis yang benar, obat-obatan seperti itu adalah alat penyelamat. Tapi di tangan Hogel, obat itu berubah menjadi alat untuk menciptakan krisis. Ia diduga memberikannya kepada pasien yang sedang rentan. Pasien yang tidak bisa melawan, pasien yang tidak akan bertanya, pasien yang hanya berbaring dan percaya pada orang-orang berseragam putih di sekitarnya. Setelah itu, efeknya mulai terlihat. Tubuh pasien bereaksi. Jantung yang tadinya masih berdetak stabil, mulai kacau. Tekanan darah berubah. Kondisi pasien merosot dengan cepat. Lalu, alarm berbunyi. Dan ketika semua orang panik, Hogel masuk ke dalam adegan itu seperti seseorang yang sedang menunggu momen besar. Ia ikut melakukan penyelamatan. Ia berdiri di antara dokter dan perawat lain. Ia bergerak seolah-olah sedang berjuang melawan kematian. Tapi, kenyataan yang kemudian terungkap jauh lebih gelap. Kematian itu bukan datang tanpa sebab. Dalam banyak kasus, menurut pengadilan, Hogelah yang lebih dulu mendorong pasien ke ambang kematian. Ia menciptakan bahaya, lalu mencoba tampil sebagai pahlawan. Dan jika pasien itu meninggal, semua terlihat seperti tragedi medis biasa. Sebuah komplikasi, sebuah kegagalan jantung, sebuah tubuh yang tidak kuat lagi bertahan. Padahal, di balik layar, ada seseorang yang mempermainkan hidup manusia demi sensasi, pengakuan, dan rasa ingin dianggap hebat. Modus Hogel pada dasarnya berputar pada satu pola yang mengerikan. Ia mendekati pasien yang sedang berada dalam perawatan. Ia memberikan obat yang tidak semestinya atau dalam dosis yang berbahaya. Tubuh pasien kemudian bereaksi. Detak jantung kacau, tekanan darah turun. Kondisi pasien memburuk. Alarm berbunyi. Rekan-rekan medis datang dan Hogel berada di sana. Siap masuk ke dalam drama yang ia buat sendiri. Di mata orang lain, ia bisa terlihat sigap. Ia bisa terlihat berani. Ia bisa terlihat seperti perawat yang tidak takut menghadapi kematian. Tetapi di balik semua itu, berdasarkan hasil pengadilan, Hogel adalah orang yang menciptakan situasi tersebut sejak awal. Beberapa pasien berhasil diselamatkan. Namun, banyak yang tidak. Dan setiap kali pasien meninggal, kematian itu bisa saja terlihat seperti komplikasi medis biasa, karena korban bukan orang sehat. Mereka adalah pasien rumah sakit. Mereka sudah punya penyakit, mereka berada di ruang intensif. Maka ketika seseorang meninggal, pertanyaan besar seringkali tidak langsung muncul. Keluarga mungkin berpikir, mungkin memang sudah waktunya. Dokter mungkin berpikir, kondisinya memang berat. Rumah sakit mungkin menutup berkas dan melanjutkan hari berikutnya. Namun semakin lama, pola itu terlalu besar untuk diabaikan. Terlalu banyak kejadian darurat. Terlalu banyak pasien yang memburuk saat Hogel bertugas. Terlalu banyak keluarga yang pulang membawa kabar duka. Dan beberapa rekan kerja mulai merasakan sesuatu yang tidak benar. Namun rasa curiga di rumah sakit bukan hal yang mudah diucapkan. Bagaimana cara mengatakan bahwa rekanmu sendiri mungkin sedang mencelakai pasien? Bagaimana cara membuktikan bahwa seorang perawat yang secara teori bertugas menyelamatkan nyawa justru memakai pekerjaannya untuk membunuh? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung terlalu lama. Sampai akhirnya, satu kejadian pada tahun 2005 mengubah semuanya. Pada Juni tahun 2005, di Klinikum Delmenhorst, sesuatu terjadi. Seorang pasien tiba-tiba berada dalam kondisi kritis. Namun kali ini, Hogel tidak lagi bergerak tanpa terlihat. Seorang rekan kerja memergokinya melakukan tindakan mencurigakan terhadap pasien. Kejadian inilah
yang kemudian menjadi titik awal terbukanya kasus secara lebih serius. Setelah insiden itu, polisi Delmenhorst mulai melakukan penyelidikan terhadap Hogel dan sejumlah rekan kerjanya mulai menyampaikan kecurigaan mereka tentang banyaknya komplikasi, resusitasi, dan kematian yang terjadi selama ia bekerja di sana. Bayangkan suasananya. Rumah sakit yang selama ini berjalan dengan rutinitas normal, tiba-tiba harus melihat salah satu perawatnya, bukan sebagai tenaga medis, melainkan sebagai ancaman. Setiap kematian yang sebelumnya dianggap wajar, mulai dilihat ulang. Setiap pasien yang kolaps, mendadak mulai dipertanyakan. Setiap shift yang pernah dijalani Hogel, mulai terasa seperti bayangan gelap. Dan bagi keluarga korban, kabar itu bukan sekadar berita. Itu luka yang terbuka kembali. Karena mereka yang dulu mungkin sudah berusaha menerima kematian orang tercinta sebagai takdir atau risiko penyakit, tiba-tiba harus menghadapi kemungkinan yang jauh lebih menyakitkan, bahwa orang yang mereka cintai mungkin tidak meninggal karena penyakitnya. Mereka mungkin dibunuh di tempat tidur rumah sakit oleh orang yang seharusnya merawat mereka. Setelah kejadian tahun 2005, kasus ini mulai masuk ke ranah hukum. Namun seperti banyak kasus besar lainnya, kebenaran tidak langsung muncul utuh di permukaan. Pada awalnya, Hogel tidak langsung diadili untuk puluhan atau ratusan korban. Kasusnya bergerak perlahan. Satu kejadian diperiksa, satu pasien dianalisis, satu tindakan dibuktikan. Pada 2006, Hogel dijatuhi hukuman penjara terkait percobaan pembunuhan terhadap pasien. Kemudian pada 2008, hukumannya diperberat menjadi 7,5 tahun, disertai larangan seumur hidup untuk bekerja sebagai perawat. Tetapi saat itu, gambaran penuh belum terlihat. Yang diketahui publik belum sebesar yang kemudian terungkap. Seperti melihat ujung gunung es yang tampak di permukaan hanya satu bagian kecil. Sementara di bawahnya tersembunyi sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih dingin, dan jauh lebih mengerikan. Karena setelah Hogel diproses, orang-orang mulai bertanya, bagaimana dengan pasien lain? Bagaimana dengan kematian lain yang terjadi saat dia bertugas? Bagaimana dengan semua kejadian resusitasi yang terasa janggal? Dan ketika penyidik mulai menggali lebih dalam, fakta yang muncul justru semakin mengejutkan. Pada tahun 2014, penyelidikan terhadap kematian pasien di Delmenhorst kembali dibuka secara serius. Hogel kemudian menghadapi dakwaan baru. Dalam proses hukum berikutnya, ia mengakui beberapa kasus dan menyebut bahwa ia telah melakukan lebih banyak pembunuhan dari yang awalnya dibuktikan. Pada 2015, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan dan percobaan pembunuhan lain. Namun pengakuan dan bukti yang muncul justru membuka pintu ke penyelidikan yang jauh lebih besar. Polisi membentuk penyelidikan khusus, nama-nama pasien lama kembali diperiksa. Rekam medis dibuka. Jadwal shift dicocokkan, kematian demi kematian dibandingkan dengan waktu Hogel bertugas. Dan yang paling menyayat, makam-makam dibuka kembali. Dalam penyelidikan lanjutan, lebih dari 200 kasus dievaluasi ulang. Sebanyak 134 jenazah di beberapa negara, termasuk Jerman, Polandia, dan Turki, diekshumasi untuk pemeriksaan forensik. Namun dalam banyak kasus, tubuh korban sudah terlalu lama dimakamkan, sehingga jejak obat sulit atau tidak bisa lagi dideteksi. Sebagian korban lain juga telah dikremasi, sehingga pemeriksaan ulang tidak mungkin dilakukan. Bayangkan penderitaan keluarga. Mereka sudah kehilangan seseorang bertahun-tahun lalu. Mereka sudah mencoba menerima duka. Mereka sudah datang ke makam, menaruh bunga, berdoa, dan berusaha berdamai. Lalu tiba-tiba, polisi datang. Mereka diberitahu bahwa kematian orang yang mereka cintai mungkin bukan kematian alami. Makam harus dibuka. Jenazah harus diperiksa. Kenangan yang mereka coba kubur harus digali lagi secara harfiah, dan hasilnya tidak selalu memberikan jawaban. Karena waktu telah berjalan terlalu jauh. Bukti telah menghilang. Tubuh telah berubah. Dan beberapa kebenaran mungkin sudah terkubur selamanya. Inilah bagian paling kejam dari kasus Nils Hogel. Bukan hanya kematiannya, tapi ketidakpastian
Setelahnya, ada keluarga yang mendapat kepastian bahwa orang tercinta mereka adalah korban. Ada keluarga yang hanya mendapat kemungkinan, dan ada keluarga yang mungkin tidak akan pernah tahu. Kasus ini tidak hanya menyeret nama Nils Hogel. Kasus ini juga membuka luka besar dalam sistem rumah sakit. Karena setelah semua terungkap, publik mulai bertanya, mengapa tidak ada yang menghentikannya lebih cepat? Mengapa pola kematian itu tidak langsung diusut? Mengapa perawat yang sudah menimbulkan begitu banyak kecurigaan bisa terus bekerja? Mengapa ia bisa berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain? Dalam beberapa laporan, disebutkan bahwa sejak masa Hogel di Oldenburg, sudah ada kejanggalan pada jumlah resusitasi dan kematian yang terjadi saat ia bertugas. Bahkan kolega punya julukan tertentu untuk menggambarkan reputasinya dalam situasi resusitasi. Tetapi meskipun tanda-tanda itu ada, tindakan tegas tidak cukup cepat dilakukan. Setelah kasusnya terbongkar, sejumlah mantan atasan dan pegawai rumah sakit juga ikut diperiksa dalam proses hukum terpisah. Mereka diduga mengetahui atau setidaknya mencurigai sesuatu, tetapi tidak bertindak dengan cukup. Pada 2022, 7 mantan atasan Hogel diadili. Namun mereka kemudian dibebaskan karena pengadilan tidak menemukan bukti kesengajaan yang cukup untuk menjatuhkan vonis pidana. Disinilah kasus ini menjadi lebih rumit karena Nils Hogel memang pelaku utama. Tetapi pertanyaan moralnya jauh lebih luas. Berapa banyak nyawa yang mungkin bisa diselamatkan jika kecurigaan ditindak lebih cepat? Berapa banyak keluarga yang mungkin tidak perlu kehilangan orang tercinta? Berapa banyak pasien yang mungkin masih hidup jika sistem berani melihat pola, bukan hanya peristiwa satu persatu? Dalam dunia medis, kesalahan bisa terjadi, pasien bisa meninggal. Tidak semua kematian berarti kejahatan. Tetapi justru karena rumah sakit adalah tempat hidup manusia dipertaruhkan, setiap pola yang aneh seharusnya menjadi alarm. Dan dalam kasus Hogel, alarm itu berbunyi lama sekali. Terlalu lama. Pada 30 Oktober tahun 2018, persidangan besar terhadap Nils Hogel dimulai di Oldenburg. Kasus ini terlalu besar untuk ruang sidang biasa. Terlalu banyak keluarga korban. Terlalu banyak media, terlalu banyak orang yang ingin mendengar langsung bagaimana seorang perawat bisa membunuh pasien-pasiennya selama bertahun-tahun. Sidang bahkan dipindahkan ke aula besar Weser, Ems, Hallen. Karena banyaknya pihak yang terlibat dalam perkara ini, jaksa mendakwa Hogel atas 100 pembunuhan pasien yang terjadi antara 2000 sampai ke 2005. Para korban dalam dakwaan itu berusia antara 34 sampai 96 tahun. Pada hari pertama persidangan, suasananya berat. Di satu sisi ada Hogel, duduk sebagai terdakwa. Di sisi lain ada keluarga korban, membawa foto, ingatan, luka, dan pertanyaan yang mungkin sudah mereka simpan selama bertahun-tahun. Mereka tidak datang hanya untuk melihat seorang pelaku dihukum. Mereka datang untuk mendengar kebenaran. Siapa yang dibunuh? Bagaimana caranya? Kenapa orang yang mereka cintai dipilih? Apakah korban sempat sadar? Apakah korban kesakitan? Apakah kematian itu sebenarnya bisa dicegah? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak mudah dijawab. Dan seringkali jawabannya tidak pernah cukup untuk menyembuhkan apapun. Dalam persidangan, Hogel mengakui sebagian besar perbuatan, tetapi dalam beberapa kasus, ia mengatakan tidak mengingatnya atau membantah keterlibatan. Ini membuat proses hukum menjadi rumit karena pengadilan tidak bisa hanya mengandalkan pengakuan. Setiap kasus harus dibuktikan sebisa mungkin melalui rekam medis, jadwal kerja, forensik, dan bukti lain. Bayangkan menjadi keluarga korban dan mendengar pelaku mengatakan bahwa ia tidak ingat. Bagi Hogel, mungkin itu hanya satu kasus di antara banyak kasus. Tapi bagi keluarga, itu satu dunia yang runtuh. Satu ayah, satu ibu, satu pasangan, satu anak, satu orang yang tidak tergantikan. Dan di ruang sidang itu, semua duka seolah bertumpuk menjadi satu. Salah satu hal paling menakutkan dari kasus ini adalah sifat pemilihan korbannya. Berdasarkan laporan penyelidikan, Hogel tidak selalu memilih korban karena alasan personal. Banyak korban tampaknya dipilih
karena mereka berada di sana, dalam kondisi rentan, dan berada dalam jangkauannya. Mereka adalah pasien. Itu saja. Tidak ada konflik pribadi. Tidak ada dendam lama. Tidak ada perkenalan yang rumit. Korbannya bisa siapa saja yang berada di tempat tidur rumah sakit ketika Hogel memutuskan untuk menciptakan situasi darurat. Ini membuat kasusnya terasa jauh lebih mengerikan karena korban tidak punya cara untuk menghindar. Mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Mereka tidak tahu bahwa tangan yang menyiapkan obat bisa menjadi tangan yang mengakhiri hidup mereka. Mereka tidak tahu bahwa orang yang mendekati ranjang mereka mungkin sedang mengejar sensasi, bukan keselamatan. Dalam pengadilan, motif Hogel digambarkan sebagai keinginan untuk mendapatkan perhatian dan menunjukkan kemampuan dalam resusitasi. Hakim juga menilai perbuatannya sebagai kejahatan dengan tingkat kesalahan yang sangat berat. Dalam hukum Jerman, penetapan besondere Schwer der Schuld atau beratnya kesalahan secara khusus membuat peluang pembebasan dini setelah 15 tahun menjadi sangat kecil. Dan ketika semua fakta itu dibuka, satu hal menjadi jelas. Ini bukan satu kesalahan medis. Bukan satu keputusan buruk. Bukan satu kecelakaan. Ini adalah pola. Berulang. Bertahun-tahun dengan korban yang terus bertambah. Pada 6 Juni tahun 2019, pengadilan di Oldenburg menjatuhkan vonis Niels Hogel dinyatakan bersalah atas 85 pembunuhan. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pengadilan juga menetapkan beratnya kesalahan secara khusus, sehingga hukuman ini bukan sekadar hukuman seumur hidup biasa dalam konteks hukum Jerman. Pada 2020, putusan itu menjadi final setelah Mahkamah Federal Jerman menolak upaya hukum lanjutan. Namun, angka 85 itu pun tidak pernah benar-benar menutup cerita. Karena penyidik menduga jumlah korban sebenarnya bisa lebih besar. Banyak kasus tidak bisa dibuktikan karena jenazah sudah dikremasi. Banyak bukti hilang karena waktu. Banyak kematian lama yang tidak bisa lagi diperiksa secara ilmiah. Artinya, di balik 85 korban yang terbukti secara hukum, mungkin ada korban lain yang tidak pernah mendapat status resmi sebagai korban. Keluarga mereka mungkin hanya hidup dengan pertanyaan, dan pertanyaan itu bisa lebih menyiksa daripada jawaban buruk sekalipun. Pada 2026, perkembangan terbaru menyebutkan bahwa pengadilan menetapkan Hogel harus menjalani minimal 28 tahun penjara. Keputusan itu menjadi final pada April tahun 2026. Meski begitu, setelah masa minimum itu pun pembebasannya tidak otomatis karena masih harus ada penilaian, termasuk pemeriksaan psikiatris mengenai apakah ia masih berbahaya. Dengan kata lain, Niels Hogel masih berada di balik jeruji. Tetapi bagi keluarga korban, hukuman itu tidak pernah bisa benar-benar menukar nyawa yang hilang. Setelah kasus ini, muncul kritik keras terhadap sistem pengawasan rumah sakit. Beberapa perubahan juga didorong, termasuk peningkatan pemeriksaan kematian pasien, sistem pelaporan internal, dan perhatian lebih besar terhadap pola kematian tidak wajar. Dan itulah kisah gelap Niels Hogel. Seorang perawat yang seharusnya menjadi harapan bagi pasien, justru berubah menjadi sosok yang membawa ketakutan di tempat yang seharusnya paling aman. Kasus ini bukan hanya meninggalkan duka bagi keluarga korban, tapi juga pertanyaan besar tentang kepercayaan, kelalaian, dan bagaimana sebuah sistem bisa gagal melihat tanda-tanda bahaya yang sudah muncul sejak awal. Pada akhirnya, Hogel memang dihukum, tapi bagi keluarga korban, vonis seumur hidup tidak akan pernah benar-benar mengembalikan orang yang sudah pergi. Karena dalam setiap kasus seperti ini, yang paling menyakitkan bukan hanya kejahatannya, tapi kenyataan bahwa semuanya mungkin bisa dicegah. Kalau kalian suka dengan alur cerita true crime seperti ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah pihak rumah sakit juga harus ikut bertanggung jawab atas kasus ini? Atau komen next, kita bahas kasus apa lagi? Sampai bertemu di kisah berikutnya. Tetap hati-hati, karena kadang bahaya paling gelap justru datang dari tempat yang paling kita percaya.